subscribe balik ya, atau padamkan apinya lah, atau segala macam. Kadang mampir ya ngopi di channel gua gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, balik lagi bareng gua Bang Gendut, abang-abang yang suka dibilang gendut. Hari ini gue lagi iseng riding gabut. Cuacanya adem sih, enak. Di video kali ini gue mau bahas tentang sub for sub ya. Banyak banget kan tuh buat youtuber yang pemula, kalau udah mikir misalnya kontennya gue ngapain lagi, apalagi yang harus dibahas, udah sampai titik buntunya lah. Kadang ada godaan untuk berpikir untuk entah itu beli followers, entah itu beli akun, atau itu beli jam tayang. Dan ada satu lagi yang kayak ya ini sub for sub ini. Jadi kayak misal kita milik akun sama akun yang orang lain gitu, dia men-subscribe YouTube kita dan kita men-sub balik akun YouTube mereka. Menurut gua gimana ya pendapatnya? Kalau itu kurang bagus untuk channel-channel, apalagi yang belum dimonetize. Memang tujuannya pasti ke situ, buat dapat 1000 subscriber. Tapi dengan cara seperti itu, yang pertama kan kadang ada juga yang komen di video-video kita yang kita upload, entah itu komen kayak subscribe balik ya, atau padamkan apinya lah, atau segala macam. Kadang mampir ya ngopi di channel gua gitu kan, padahal di channel gimana ngopinya lur, air panas aja nggak ada bos. Macet banget lagi. Nah itu bisa ngebuat jelek, soalnya komentar-komentar kayak gitu masuknya ntar ke, bukan algoritma sih, ke analis YouTube, masuknya ke spam komen kayak gitu. Soalnya kadang kan misalnya ada yang bilang, amanah ya kak, mampir ke channel kita juga, kita tonton 2 menit atau segimana ya kan, minimal harus nonton 2 menit karena dia pasti, masa iya kalau kita baru nonton 10 detik udah subscribe. Apa yang menariknya? Masa dia tahu langsung subscribe, kan gak mungkin juga. Nah di situ ntar kedetek sama YouTube bahwa itu kayak spam dan kayak akun bodong mungkin bisa dibilangnya. Nggak bagus lah pokoknya buat perkembangan. Tapi masih ada gitu, emang masih ada kadang yang sampai lolos monetize, itu masih bisa lolos ya. Balik lagi ke rezeki sih, balik lagi ke usaha mereka. Walaupun mungkin ada yang usaha-usaha dengan sub itu, tapi menurut pendapat gua sih sebenarnya nggak perlu gitu, nggak perlu untuk, jatuhnya sih menurut gua kayak memohon gitu kan.
dengan sabar, dengan ya udahlah gitu kan, cari subscriber dengan konten-konten balik. Walau konten gue pun belum menarik, ntar juga pasti nemu gitu. Harus dari mana caranya. Soal gue pernah punya cerita nih. Dulu ketika gue kesusahan gitu, nggak kesusahan, iyalah termasuk kesusahan, ada orang yang nolong gitu. Ketika orang yang nolong itu ternyata gue inget pas sebelum kejadian itu, entah seminggu atau sebulan itu. Jadi ceritanya temen gue nih Bor, dia naik motor apa gitu kan, pokoknya metik lah. Nah di situ panbelnya putus sekitar jam 12 malam lah. Bengkel udah pada tutup dong, lumayan jauh dari tempat gua. Nah dia di apa, temen gua tuh nelpon gua, "Bang di mana?" Gua lagi di kamar di kosan. Udah dong. Lo pas gua bilang di kosan, dia cuman bilang, "Bisa tolongin gua gak? Gua lagi di daerah, kalau nggak salah dia di mana ya, Serpong, oh BSD, lagi di daerah BSD katanya." Macet banget, lagi di daerah BSD. Dia bilang, "Panbel gue putus bang, bengkel di sini udah pada tutup." Itu gue yang lagi setengah sadar kan, ngedenger HP, langsung bangun gitu kan, tanpa pikir panjang. Ya udah, lu Sherlock aja, lu sekarang lokasinya di mana. Akhirnya gue samperin tuh teman gue itu, dan gue stut motor itu karena emang udah nggak ada bengkel yang buka lagi. Gue stut sampai ke kosan dia, sampai ke tempat kerja kita, karena kosan kita sama tempat kerja samping-sampingan. Nah udah dari situ udah tuh beres. Nah selang beberapa minggu dari kejadian itu, gua tuh balik gawe sekitar jam 10-an, jam 10 malam itu mau balik ke Bogor dari Tangerang. Nah di situ gue diajakin bareng sama temen gue kan, "Ayo baliknya bareng aja." Udah, katanya temen gue balik jam 12. Ya udahlah kata gue, "Yuk." Aduh berisik banget Bor. Jalan sekarang lagi pada dicor. Nah kita lanjut lagi. Setelah tadi jam 12, akhirnya dia beres tuh, dan gue bareng sama dia pulang. Kita cuma 2 motor, mereka boncengan, gue sendiri. Gue pun waktu itu lagi bawa metik, lagi bawa lumba-lumba gue. Ya udah gue jalan aja kan terus, dan tiba-tiba baru mungkin 20 menitan kita jalan di daerah Tangerang City tuh, panbel gua tuh putus.
pas pokoknya udah nggak bisa diapa-apain. Jam segitu ya kejadian sama, nggak ada bengkel yang buka. Ada bengkel yang buka pun dia tidak mempale, hanya tambal ban aja gitu, nggak sampai ngebenerin panbel gitu kan. Nggak sampai ngebenerin panbel. Udah di situ akhirnya gua nanya juga dong, kan gak enak sama teman gua, gimana mau dilanjut? Ya udah cari bengkel aja. Nah ternyata gue cari bengkel tuh dari Tangerang sampai Parung, nggak ada bengkel yang buka. Ada bengkel yang buka satu, dan dia nembak harga panbelnya 300.000. Edan gak tuh? Gila, nembaknya parah banget, 300.000. Udah gitu gue nanya lagi ke teman gue, mau gimana? Ya udah lanjutin aja sampai Bogor. Dan itu bukan teman gue sih yang bawa, karena teman gue orangnya cepat pukul kan. Jadi gue tuh yang stud gue, jadi teman gue bawa motor gue sendiri. Jadi gue minjem motor dia, gue yang nyetut. Udah. Di situ ternyata bener-bener nggak ada, sampai Bogor nggak ada. Akhirnya mereka putusin kan, kata gue udah sampai Bogor aja, nggak usah digas terus sampai ini. Ternyata kata teman gue nanggung, katanya udah sampai rumah aja. Akhirnya sampai rumah dia nganterin gue dari Tangerang. Nggak kebayang kan lu, malam-malam nganterin orang dari Tangerang ke Bogor cuman karena buat stud motor doang, karena nggak ada bengkel gitu kan. Nah dari situ gue sadar, apa ini yang dinamain pertolongan gitu kan, pertolongan dari Allah gitulah, Tuhan lah. Dalam agama kan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah balik lagi ke Saporsab. Gue pun menerapin kayak gitu ya. Ketika ada orang misalnya ngirim nih videonya, tolong dong disub apa gimana gitu kan, tanpa pikir panjang, ya udah gue tonton kan, gue lihat tanpa perlu komen, tanpa perlu apa. Memang kedengarannya naif sih, cuman ketika sudah kejadian yang fanbel gue putus, itu gue jadi kayak punya pikiran loh, pertolongan itu nggak perlu dari orang yang sama. Pasti Tuhan, Allah kita itu akan menolong hambanya juga gitu kan, walau tidak dengan orang yang kita tolong tersebut. Pasti adalah jalannya, karena kan kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Jadi kesimpulannya, lu nggak perlu takut. Kalau bisa sih nggak perlu Saporsab, karena resikonya lumayan tinggi juga. Akun lu mungkin bisa diblok atau dihapus sama YouTube gitu kan. Jadi inti dari video ini yaitu lo harus sabar, lo harus bisa ikhlas ngejalaninnya, lo harus selalu berbuat baik. Nggak perlu harus ada imbalan lagi di subscribe balik sama orang yang udah kita subscribe, atau nanti juga ada orang lain yang menyukai channel kita. Jadi buat YouTuber pemula, yaitu pokoknya lo harus semangat lah. Walaupun kadang jalan buntu itu banyak, tapi pasti ada jalan keluarnya. Pasti kok, nggak mungkin nggak ada jalan keluarnya. YouTube tuh nggak nentu kita bisa sukses di
sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau sampai tahunan. Yang penting kita jalanin, upload terus, karena dengan upload terus viewer kita makin banyak, dan ada yang merekomendasikan dari akun YouTube juga. Semakin banyak kita ditonton, semakin banyak juga rekomendasi yang untuk masuk ke akun kita ya. Dari gua segitu aja buat video kali ini. Salam gendut, hidup gendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.